pemain sepak bola terkenal bernama Lionel Messi. Dia pernah berkata bahwa Anda harus berjuang dengan berkorban dan bekerja keras untuk meraih cita-cita. Jadi kalau kita bicara tentang daya juang, memang itu menjadi salah satu kunci sebuah keberhasilan. Karena ya ada lagi kunci yang lain sih, misalnya faktor luck, keberuntungan. Tapi pada waktu kita bicara tentang daya juang, maka kita bicara tentang bagaimana orang itu mengusahakan apa yang dapat dilakukan. Ada cukup banyak kisah inspiratif tentang daya juang seseorang. Dan satu yang tidak pernah saya bisa lupakan adalah seorang yang bernama Abraham Lincoln, yang berkali-kali gagal di dalam karir politiknya, juga kayaknya dia sarjana hukum kayaknya gitu. Tapi akhirnya dia berhasil dalam karir politiknya menjadi seorang presiden di Amerika. Jadi memang sih kira-kira topiknya seputar daya juang, dan itu yang kita bicarakan pada edisi kali ini. Saat ini saya ada di kota Tampere di selatan Finlandia, sebuah kota pelajar yang setidaknya ada 3 kampus negeri dulu begitu ya, tapi sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu ketiganya digabung menjadi satu gitu ya. Jadi ini kota yang cukup terkenal buat orang untuk kuliah. Dan juga di tempat inilah terdapat Akademi Polisi, Akpol begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kuliah, kayaknya tempatnya cocok gitu ya. Jadi tidak semua orang itu bisa kuliah karena satu dan lain alasan. Salah satu faktor yang membuat orang tidak bisa kuliah itu karena ada masalah biaya. Sehingga setidaknya beasiswa itu menjadi salah satu alternatif. Tetapi ketika beasiswanya itu gagal diraih, gitu, apakah itu berarti seseorang juga gagal untuk meraih cita-citanya? Terus yang menarik begini, ada orang tanya, bisa enggak ya gitu ya, saya itu kuliah tanpa kuliah? Ini kalau disampaikan agak susah, tapi kalau ditulis gampang. Bisa enggak orang itu kuliah gitu ya tanpa kuliah? Secara umum saya mengatakan bahwa jawabannya bisa, walaupun gitu ya pasti ada sedikit perbedaan. Tapi setidaknya sekali lagi kalau kita bicara mengenai hal ini gitu ya, perbedaan inilah yang sebenarnya membuat seseorang itu mesti berjuang, mesti melakukan sesuatu yang lebih untuk bisa mengejar tadi ceritanya. Kuliah tanpa kuliah itu saya bilang bisa dikerjakan, bisa dijalani. Tetapi Anda tidak akan mendapatkan ijazah, Anda tidak akan mendapatkan sertifikat atau bukti bahwa Anda itu sudah pernah kuliah tanpa kuliah tadi gitu ya. Kalau mengikuti pelatihan yang gratis misalnya, kadang mereka memberikan sertifikat bukti kepesertaan. Bahkan ada juga yang memberikan semacam transkrip gitu ya, apa yang dipelajari, bagaimana kemampuan Anda dan sebagainya. Itu yang diberikan. Tetapi pilihan ini tuh tidak terbuka untuk semua bidang karena kebutuhan untuk alat praktikumnya. Misalnya gini, pengen kuliah tanpa kuliah tapi menekuni bidang semikonduktor. Susah. Kenapa? Alatnya itu mahal. Laboratoriumnya itu tidak mudah diakses gitu ya. Kemudian kalau misalnya pengen masuk ke area mikrobiologi begitu, ini juga tidak mudah karena perlu peralatan penduduk yang cukup besar dengan dana yang cukup tinggi juga. Tetapi kalau misalnya pengen belajar programming misalnya, masih memungkinkan. Pengen belajar data science misalnya, masih memungkinkan. Seperti itu. Dan kalau modelnya berhubungan dengan computer science, maka idenya adalah tentang laptop gitu ya. Masih terjangkau, banyak program yang free juga. Ini beberapa hal yang dapat dikerjakan.
kuliah tanpa kuliah itu cenderung model belajarnya adalah otodidak. Jadi belajar mandiri gitu ya. Belajar otodidak itu perlu komitmen yang tinggi dan tidak untuk semua orang. Karena ada orang yang model belajar itu harus harus dibimbing, harus diajari pelan-pelan seperti itu. Dan juga tidak untuk semua bidang yang ada. Pilihan bidang juga untuk keberhasilannya. Kemudian perlu memilih kurikulum yang tepat. Dan jika ada kesulitan, belajar otodidak itu juga nggak gampang untuk memilih kurikulum yang tepat. Kalau Anda kuliah sungguhan ada kesulitan gitu ya, bisa tanya gitu ya. Kalau belajar otodidak, kalau ada kesulitan tanya ya bisa juga gitu ya. Tetapi apakah itu menjadi satu jawaban langsung yang Anda terima? Belum tentu gitu ya. Dan godaan untuk menyerah gitu ya ketika Anda belajar otodidak itu cukup besar. Nah, itu pernah saya bahas di dalam model belajar otodidak yang semoga bisa bermanfaat buat sahabat semuanya. Banyak literatur ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa perlu dipersiapkan, terutama untuk membaca, memahami gitu ya. Menulis mungkin gitu ya diperlukan gitu ya, karena tidak semua narasumber itu memahami bahasa Indonesia, terutama untuk beberapa bidang tertentu ya. Jadi perlu modal gitu ya, perlu modal bahasa yang lebih baik. Berbicara apa tuh enggak? Menurut saya tidak terlalu perlu gitu ya, karena rata-rata belajar otodidak ini mode pertanyaannya dikirimkan via email, sehingga tidak terlalu tidak terlalu bermasalah kalau Anda lewat. Jadi tidak terlalu bermasalah kalau Anda misalnya tidak terlalu bisa berbicara dengan lancar secara penguasaan bahasanya. Tetapi kuliah tanpa kuliah tadi pasti memerlukan waktu untuk membaca literatur dan sebagainya. Itu menjadi bagian yang penting yang harus diperhatikan. Menjadi mahasiswa di sebuah kampus reguler itu berarti Anda akan punya pembimbing akademik, punya pembimbing dalam bidang-bidang tertentu gitu ya, dan itu yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tetapi kalau Anda kuliah tanpa kuliah, maka Anda itu tidak punya mentor yang mengarahkan Anda, tidak punya orang yang bisa menolong Anda untuk mengerti begitu ya secara cepat. Kira-kira demikian. Kemudian di semua bidang itu kuliah tanpa kuliah pun juga perlu mentor gitu. Nah, ini menjadi bagian yang mesti dipikirkan dengan baik. Karena tidak memiliki mentor itu berarti sebenarnya bukan kendala yang besar gitu ya. Karena sebenarnya batasannya itu adalah masalah waktu sendiri. Kalau Anda punya waktu tidak terbatas, maka enak sih gitu ya. Belajar atau tidak itu lebih santai gitu ya, tidak terlalu dipaksa dengan waktu gitu ya, karena biasanya belajar atau tidak itu makan waktu yang cukup lama, perlu stamina yang prima, endurance harus bagus begitu ya. Dan seringkali respon dari narasumber kalau gitu ya kita mau tanya itu juga tidak terlalu cepat, sehingga kuliah tanpa kuliah menjadi bagian yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sudah siap lahir batin, nah berarti tinggal mencari bahan ajarnya. Dan menurut saya internet adalah sahabat yang terbaik buat kita untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan. Ada banyak tutorial yang disediakan bahkan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, yang menurut saya siap untuk ditanyai, siap menjadi mentor, tetapi waktu yang terbatas mungkin membuat mereka refleksnya lambat gitu ya. YouTube sudah menjadi platform yang dipakai oleh banyak orang untuk merekam video kuliahnya. Kemudian kita bisa belajar dari banyak rekaman-rekaman yang katanya universitas kelas dunia, kayak demikian.
Kemudian bahkan MIT pun membuka beberapa mata kuliah untuk dapat dipakai secara gratis, lengkap dengan slide-nya, lengkap dengan materinya, bahkan bisa berinteraksi, ada evaluasinya, model pertanyaan-pertanyaan dapat dikirimkan ke forum tertentu gitu ya. Kemudian platform buku gratis saat ini cukup banyak juga tersedia. Misalnya ada Project Gutenberg yang menyediakan e-book yang sudah lama begitu ya, tapi masih relevan yang dapat dipakai. Anda juga bisa menggunakan bahan-bahan seperti ini. Jadi kesiapan lahir batin penting gitu ya, supaya bisa benar-benar siap untuk belajar kuliah gitu ya, untuk kuliah tanpa kuliah tadi. Jadi secara umum Anda perlu internet untuk bisa kuliah tanpa kuliah dengan lebih efisien begitu. Kalau tanpa internet situasinya agak sulit, tetapi sebenarnya bukan menjadi hambatan utama. Tetapi Anda perlu usaha yang lebih keras lagi, karena bahan-bahannya kan mesti cari sendiri gitu ya. Jadi hard copy dan sebagainya. Ini menjadi bagian yang mesti dipikirkan. Dan menurut saya saat ini harga internet gitu ya, pembelian paket data tidak semahal beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Jadi peluangnya ada gitu ya Anda untuk kuliah tanpa kuliah tadi. Dan di beberapa tempat bisa mendapat internet gratis gitu ya. Ini mungkin dapat dimanfaatkan di beberapa kafe ya, mesti beli dong sesuatu dari kafenya untuk bisa nunut di situ. Kalau perpustakaan menyediakan juga bisa digunakan. Kalau misalnya ada lobby hotel yang free gitu ya, Anda bisa coba pakai di sana. Jadi intinya adalah ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan. Terus tergantung bagaimana Anda bisa memanfaatkannya untuk kuliah tanpa kuliah. Selamat berjuang ya.